Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Helena Nigusti Ayu Putu Pusparini. Saya sebagai dosen tetap di Universitas Triatmamulia Jembrana pada Fakultas Bisnis Pariwisata dan Pendidikan Program Studi S1 Manajemen. Video ini saya buat sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025 sebagai salah satu bukti dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di Universitas Triatmamulia adalah entrepreneur. Mata kuliah ini harus ditempuh oleh mahasiswa Universitas Triatmamulia pada program studi S1 Manajemen dengan 16 kali pertemuan, sudah termasuk UTS dan UAS. Capaian mata kuliah entrepreneur ini meliputi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, penguasaan pengetahuan, kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah entrepreneur ini. Mahasiswa meliputi paham tentang gambaran umum tentang entrepreneur, paham tentang cara memulai wirausaha mahasiswa termotivasi untuk berwirausaha, mahasiswa mampu untuk berpikir kreatif dan inovatif, mahasiswa mampu menciptakan ide usaha, mahasiswa mampu berkomunikasi baik dalam bisnis, mahasiswa mampu memasarkan dan mengemas secara berbeda, dan mahasiswa mampu memproses produksi yang efektif dan efisien, serta ada hasil yang nyata. Adapun materi entrepreneur ini mengajarkan mahasiswa konsep dasar kewirausahaan, karakteristik wirausahawan, hingga keterampilan yang diperlukan untuk memulai dan mengelola usaha, pemasaran serta strategi pertumbuhan dan pengembangan usaha, kreativitas dalam berwirausaha, kiat menjadi pengusaha sukses, motivasi dan komunikasi dalam berwirausaha, kelayakan usaha, marketing dan packaging dalam berwirausaha, menyusun proposal sebuah usaha kecil. Sistem pembelajaran pada mata kuliah entrepreneur ini adalah tatap muka dan daring. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah entrepreneur ini adalah tanya jawab, diskusi, kuis, studi kasus, dan mengajak mahasiswa untuk mengadakan file studi. Media pembelajaran yang digunakan adalah PowerPoint, video, dan papan tulis. Sistem penilaian pada mata kuliah entrepreneur adalah penilaian proses pada bobot 40% yang berisi sikap, partisipasi, tugas, dan kehadiran. Kemudian, penilaian evaluasi dari hasil UTS dan UAS, mahasiswa masing-masing diberikan bobot 30%. Untuk acuan proses penilaian yaitu kisaran skala 5 dan huruf A sampai E. Berikut ini adalah cuplikan video proses pembelajaran pada mata kuliah entrepreneur pertemuan yang kedua. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, sebelum kita mulai pertemuan mata kuliah entrepreneur, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin dulu salah satu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan duduk. Nah, sebelum memulai mata kuliah entrepreneur ini,
Ada baiknya Ibu juga akan absensi dulu ya. Mungkin tadi ada beberapa yang izin tidak bisa hadir karena ada keperluan keluarga. Di sini salah satu mungkin Ibu cek dulu absensi adik-adik mahasiswa. Yang pertama Desa Made Adriani hadir. Nika Dek Fiona. I Gusti Ayu Nyoman Jinaswari Hadir. Vincent. Oke, baik, terima kasih. Mungkin semua sudah hadir ini dari mahasiswa dan tidak ada yang bolos ya. Ini untuk cek dulu kejujuran adik dan mahasiswa apakah ada yang bolos ataukah tidak. Saya sudah hadir semua ya. Baik, terima kasih. Sebelum memulai untuk materi yang berikutnya, kita review dulu ya mata kuliah yang minggu lalu. Minggu lalu Ibu membahas mengenai mata kuliah entrepreneur. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa itu entrepreneur? Kalau menurut adik sendiri, yang adik ketahui, adik mahasiswa ketahui, entrepreneur itu apa? Permisi Bu, izin menjawab. Saya Silakan. Jenar. Menurut saya, entrepreneur itu adalah seseorang yang mampu mengorganisir suatu sumber daya alam dan mampu menciptakan uang kerja bagi orang banyak. Ya, entrepreneur itu menciptakan peluang, menciptakan sesuatu. Nah, di sini yang pertama mengenai entrepreneur ya. Entrepreneur itu menciptakan ya, menciptakan peluang. Nah, kalau misalnya adik-adik mahasiswa ingin menciptakan sesuatu, menciptakan peluang itu, peluang apa kira-kira yang akan mau diciptakan secara sendiri-sendiri? Misalnya apa? Membuat suatu produk baru? Ya, itu menciptakan peluang. Nah, sekarang setelah entrepreneur, tujuan dari entrepreneur atau kewirausahaan itu apa? Silakan. Saya Bu, izin menjawab. Yang pertama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menciptakan peluang kerja bagi orang banyak dan juga menciptakan inovasi baru. Ya, menciptakan peluang kerja. Yang kedua, menciptakan inovasi baru. Nah, inovasi baru di sini. Inovasi yang pertama itu tujuan. Yang pertama menciptakan. Yang kedua peluang ya, inovasi baru. Tadi menciptakan sudah dijelaskan. Nah, mengenai inovasi baru yang bagaimana yang ada di mahasiswa mau buat? Contohnya saja, silahkan. Contoh inovasi baru yang kayak bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Permisi Bu, Ya. izin bertanya. Perkenalkan nama saya Rian Dasmi Studi, tapi bisa dipanggil Kian. Iya. Nah, menurut saya inovasi baru yang saya pikirkan itu biasanya orang kalau minta komisioner atau apa, pelanggan itu harus datang ke lokasinya. Tapi menurut saya inovasi baru yang bisa dibuat itu adalah Kitanya penjualnya itu yang ke pelanggan kita. Jadi bisa seperti contohnya itu Starbucks keliling gitu Bu. Ya, menciptakan sesuatu. Yang pertama. Yang kedua itu inovasi baru. Adik-adik mahasiswa kalau mau membuat suatu usaha, harus membuat sesuatu inovasi yang baru, yang supaya diminati sama masyarakat. Inovasi baru itu misalnya apa? Kopi yang bagaimana? Kopi itu sekarang kopi shop kan beraneka macam ya, ada yang di pinggir jalan itu yang buka-buka stand-stand usaha itu yang ngetren sekarang anak muda. Terkadang anak-anak muda bisa satu kelas dia ya, bergrup dia tuh membuat kopi shop, membuat suatu usaha yang terbaru. Rasa apa? Misalnya, contohnya yang mungkin senang sama kopi di sini? Ya, silakan. izin menjawab, menurut saya yang baru itu bisa kopi dengan jeruk. Jeruk, rasa jeruk yang dicampur dengan jeruk ya. Iya. Terus apa lagi? Misalnya? Bisa dicampur dengan buah-buahan juga sih Bu. Ya, di sini juga ada banyak ya, yang merek-merek kopi di situ ya, kopi kenangan ada, Fore ada, itu yang beraneka macam banyak varian-varian kopi ya. Bagaimana caranya masyarakat itu biar tertarik dengan produk-produk baru, dengan varian-varian baru. Apalagi ada tempat nongki-nongki untuk anak muda.
Nah, kalau seandainya nanti suatu saat adik-adik mahasiswa ingin berjuang membuat suatu usaha, peluang usaha, bisa nanti berkolaborasi bersama di sini. Satu kelas, misalnya Vincent bagian bendaharanya, siapa yang bagian marketingnya nanti di sini, bisa itu nanti dibagi-bagi tugasnya supaya nanti bisa kalian kolaborasi. Adik-adik mahasiswa di sini kan punya kelebihan masing-masing. Bisa bagian marketing, bisa bagian memproduksi, bisa bagian mengemas, nanti itu bisa seperti itu ya. Kalau dalam berwirausaha, bervarian bisa. Tidak bisa kita hanya bisa belajar, tapi harus bisa praktek. Entrepreneur itu tujuannya itu menciptakan sesuatu yang baru, inovasi baru. Itu yang harus bisa dikembangkan. Terus yang ketiga, tujuannya apa? Tujuan dari, masih ingat nggak review kita minggu lalu? Tujuan dari entrepreneur itu? Yang lagi satu? Mendorong ekonomi masyarakat. Ya, mendorong ekonomi masyarakat. Kita untuk mencegah pengangguran ya. Mendorong ekonomi masyarakat. Di sini mencegah pengangguran. Mencegah pengangguran. Contoh seperti waktu sekitar 2-3 tahun lalu ya, kita adanya COVID. Kita kan berdiam diri itu. Nah, bagaimana caranya kita untuk berpikir, berkreativitas supaya kita bisa menciptakan sesuatu baru? Ya, di sini kita muncul. Menciptakan sesuatu baru, inovasi baru, dan mencegah pengangguran. Supaya kita berdiam diri. Itu dari contoh-contoh kolaborasi yang adik-adik mahasiswa bisa ciptakan nanti. Nah, setelah itu, selain dari pengertian entrepreneur, ada tujuan dari entrepreneur ya. Nah, sekarang tahap-tahap dari kewirausahaan atau entrepreneur. Tahap-tahapnya itu di sini ada 4. Ya. Di sini ada tahap memulai juga. Tahap melaksanakan juga bisa. Tahap mempertahankan dan tahap mengembangkan. Nah, di sini ada 4 ya. Ada 4 tahap berwirausaha. Salah satu dari tahap ini, yang mana bisa ada mahasiswa jelaskan? Yang pertama, tahap usaha. Yang kedua, tahap melaksanakan usaha. Yang ketiga, tahap mempertahankan usaha. Dan yang terakhir, tahap mengembangkan usaha. Nah, misalnya di sini, tahap memulai usaha. Kalau seandainya adik-adik mahasiswa pas COVID, ada nggak pemikiran? Misalnya adik-adik mahasiswa itu ada jiwa wirausaha pas COVID. Ada nggak keinginan untuk memulai sesuatu supaya tidak berdiam diri? Ada. Ada? Apa itu contohnya? Kalau menurut saya, tahapan awal untuk kita membuka usaha, yaitu mencari ide usaha, lalu menentukan target pasar. Ya, betul. Kita harus menentukan usaha dulu. Usaha apa yang harus kita kembangkan. Dan target pasar, target di mana seharusnya kita bisa untuk mendirikan suatu usaha itu. Nah, contohnya saja di sini sekarang. Ada yang mahasiswa kuliah, ada ide untuk membuka jual bakso misalnya nih ya. Jual bakso, nasi jinggo, nasi goreng. Di mana target pasar yang ada di mahasiswa ingin dirikan stand usahanya itu. Kalau bakso, biasanya di mana? Stand yang bagus. Kalau di lingkungan kampus. Apakah di pinggir jalan, dekat kampus? Ataukah kita akan sewa tempat? Ataukah akan kita bawa rombong sendiri sambil jalan? Kita diam berdiri di depan kampus, di sekitaran kampus. Apakah akan seperti itu? Tuh, itu contohnya begitu ya. Setelah itu, apalagi? Yang pertama tadi, tahap memulai. Memulai itu udah ada keluar ide ya. Ide usaha apa yang akan dipikirkan, yang akan dibuat. Supaya nanti tidak berdiam diri. Kalau ada mahasiswa sambil kuliah, sambil kerja, itu lebih bagus lagi. Itu yang baik. Terus yang kedua itu tahap melaksanakan sekarang. Setelah memulai, berarti sudah ada ide. Sudah ada ide, nah sekarang tahap melaksanakan. Tahap melaksanakan itu yang bagaimana? Saya, Bu, izin menjawab. Tahap melaksanakan itu seperti memilih bahan baku yang cocok, lalu menentukan packaging juga. Iya, menentukan. Itu yang mempercantik produknya nanti. Kalau misalnya adik-adik mahasiswa itu, misalnya ini contoh juga ya, membuat donat. Kalau donat yang dibuat dengan packaging yang tidak bagus, orang tidak akan tertarik. Gitu ya. Kalau misalnya adik-adik mahasiswa membuat bakso, kalau tampilannya cantik,
orang-orang kan melihat dulu, masyarakat melihat pasti rombongannya dulu, rombongnya dulu dilihat. Bagus apa enggak, bersih apa tidak, itu yang dilihat. Kalau bagus rombongnya, bersih rombongnya, pasti adik-adik mahasiswa tertarik. Apalagi pedagangnya juga gantengnya, bersih ya pedagangnya, pasti juga adik-adik mahasiswa tertarik. Itu salah satu contoh dari tahapan untuk berwirausaha. Yang berikutnya, tahap untuk mempertahankan. Yang bagaimana? Silahkan. Contoh tahap untuk mempertahankan usaha. Ya, contohnya saja misalnya usaha bakso, usaha laundry itu juga bisa untuk dipertahankan. Usaha jual beli online apa? Misalnya nail art kemarin ya, yang menyebutkan usaha nail art kemarin. Walaupun misalnya adik-adik mahasiswa menjadi seorang wirausaha, menjadi seorang mahasiswa, walaupun jurusan perhotelan misalnya, manajemen misalnya, atau akuntansi misalnya, bisa juga kita berwirausaha untuk menjadi seorang perias salon, nail art, kuku, ya, punya untuk keramas, itu kan bisa juga mendirikan salon, itu namanya juga suatu usaha. Nah, bagaimana contohnya tahap mempertahankan usaha itu? Silakan. Izin menjawab, nama saya Parma. Tahap mempertahankan itu bisa tentang mempertahankan finansial, jadi usaha tidak mengalami kerugian yang besar dan tetap mengalami kenaikan produksi. Ya, mempertahankan usaha itu bagaimana caranya? Nah, contohnya begini. Kalau misalnya kita menjual nasi kuning, yang pertama, rasa tidak boleh berubah, tuh ya, untuk mempertahankan usaha. Yang kedua itu jumlah ataukah nasi yang akan kita bungkus dalam kemasan itu juga tidak boleh berkurang. Itu caranya mempertahankan. Dan harga juga tidak boleh terlalu mahal. Dengan misalnya menjual harga 5.000, tetap dipertahankan harga 5.000 dengan kualitas yang sama. Begitu caranya supaya adik-adik mahasiswa menjadi seorang pengusaha itu tidak, masyarakat itu tidak berubah haluan nanti. Tetap mempertahankan usaha itu. Gitu. Nah, yang berikut, yang terakhir itu tahap mengembangkan sekarang. Bagaimana contohnya? Vincent mungkin tahap mengembangkan usaha itu kayak bagaimana? Siapa? Ya, silakan. Jawab lagi, Bu. Ya. Tahap pengembangan itu kita menemukan kita mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan zaman, jadi kita bisa mencari informasi yang viral atau tren di sosial media dan kita berusaha membangun inovasi dari informasi tersebut. Oke, bagus. Ini kalau misalnya kita melakukan tahap mengembangkan, memang kita harus mencari trennya. Apa trennya sekarang? Apalagi kalau zaman sekarang itu trennya anak-anak muda itu untuk kopi shop ya. Kopi shop itu yang ngetren sekarang. Apalagi yang angkringan itu juga bagus ya. Membuat suatu usaha angkringan itu juga keren. Nanti ada mahasiswa kalau bisa kalian bersama-sama mengatur bagaimana caranya, siapa yang bagian bendahara, siapa yang bagian mengelola, siapa yang bagian mempromosikan sebagai seorang marketing. Nanti itu caranya mengatur tahap-tahap wirausaha itu biar bisa berjalan dengan baik. Oke, untuk sementara dari tahap wirausaha ini, tahap berwirausaha ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin Vincent, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai tahap berwirausaha? Ada ataukah ada yang mau menambahkan di sini? Saya izin menambahkan, Bu. Menurut saya untuk mengembangkan suatu usaha itu, selain yang tadi disebutkan oleh teman saya, berinovasi, menurut saya bisa juga membangun cabang dari perusahaan kita sendiri. Iya, membangun cabang, iya betul. Bisa membuka cabang, ya. Kalau sudah semakin banyak modal yang ada di mahasiswa miliki, bisa membuka cabang lagi. Nah, di sini setelah tahap berwirausaha, ada yang ingin Ibu tanyakan. Misalnya ini, dalam usaha, mendirikan suatu usaha itu, siapa yang akan menjadi target pasar pada bisnis anak-anak? Siapa yang akan menjadi bisnis pasarnya? Targetnya. Kalau misalnya dalam mendirikan usaha apa yang ada di mau dirikan? Laundry mungkin? Apa targetnya? Siapa targetnya? Izin menjawab, Bu. Kalau dari pikiran saya, misalkan saya membangun
perusahaan atau toko aksesoris Ya. seperti gelang, kalung dan lain sebagainya. Menurut saya target pasar yang cocok adalah anak muda. Iya. Ya. Betul. Target pasar kalau kita membuat sebuah gelang atau kalung ataukah mainan ya, ya bisa target pasarnya itu anak muda. Terus yang berikutnya, apakah adik-adik mahasiswa pernah berpikir kalau seandainya sebagian besar usaha adik-adik mahasiswa yang adik mahasiswa tekuni itu gagal? Ada? Kenapa? Apa penyebabnya? Izin menjawab, Bu. Sebagian besar usaha yang gagal karena seorang usaha tersebut kurang dalam mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan informasi. Iya. Jadi kurang menemukan ide baru Iya. dan mencari sesuatu yang viral di sosial media. Oke. Ya, karena kurang mengikuti zaman. Iya. Nah, sekarang zamannya sudah IT, ya. Adik-adik mahasiswa pasti sudah cepat ya. IG, TikTok itu mengikuti ya. Nah, kalau misalnya kita menjadi seorang wirausaha, berusahalah untuk tidak meniru suatu produk. Berusahalah untuk menciptakan sesuatu produk. Supaya nanti semakin bagus produk yang diciptakan, semakin banyak peminat-peminat yang ingin membeli produk yang ada di mahasiswa miliki, pasti akan semakin laris. Gitu. Nah, itu ya. Itu tahap-tahap. Nah, proses sekarang. Proses ada 4 di sini. Lanjut ya. Sini proses pemicu, proses inovasi, proses pelaksanaan, dan proses pertumbuhan. Di antara keempat proses ini, yang mana adik mahasiswa ketahui, yang mudah dipahami? Silakan. Izin menjawab, Bu. Yang proses inovasi. Nah, proses inovasi yang seperti apa? Proses inovasi itu seperti ya membuat hal yang baru yang bisa membantu masyarakat di sekitar kita. Iya. Misalnya membuat sesuatu apa? Produk. Apakah misalnya kalau membuat layangan itu inovasi enggak? Kurang sih kalau menurut saya. Tapi kan itu wirausaha ya namanya Iya. juga. Nah, inovasi kalau misalnya membuat layangan. Kalau misalnya membuat motif yang baru, itu bisa. bisakah disebut dengan inovasi? Ya, bisa. Nah, tapi kalau selain itu apa? Contohnya, usaha. Banyak usaha ya, di sini bisa yang pertama salon, juga bisa merias pengantin, ini juga bagus. Penari juga bisa untuk merias penari, itu kan motivasinya beda-beda ya, inovasinya beda-beda ya. Kalau layangan juga bisa dipakai sebagai inovasi, sebagai hobi, itu juga merupakan suatu hobi. Hobi, siapa yang punya hobi untuk main layangan di sini? Ada? Yang cowok? Ada suka? Vincent mungkin suka sama layangan? Enggak. Siapa yang suka layangan di sini? Kalau suka layangan nanti bisa buat yang seperti kupu-kupu, itu sebagai usaha. Ada juga yang membuat layangan, yang bisnis layangan bisa sampai beli motor dia. Karena memang tekun ya. Memang seorang entrepreneur atau seorang wirausaha itu memang harus tekun. Tidak boleh bermalas-malasan. Harus bangun pagi, harus on time. Seperti contohnya misalnya kuliah, adik-adik mahasiswa juga harus on time ya. Supaya nanti menjadi orang yang sukses. Ya, itu ya. Itu salah satunya. Seperti nah, ini pertanyaan yang terakhir. Apa yang akan saudara lakukan setelah menyelesaikan pendidikan S1? Nah, mencari pekerjaan dan menjadi pegawai, menjadi wirausahawan, atau menjadi karyawan sambil berwirausaha. Silakan adik-adik pilih. Silakan Vincent mungkin. Sebentar, Ibu mau menunggu jawabannya Vincent. Kalau Vincent misalnya, ini ada pertanyaan, ada 3 di sini. Silakan. 3 pertanyaan. Apa yang akan dilakukan kalau misalnya adik-adik mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan S1? Nah, sambil menunggu jawaban dari Vincent, siapa mau jawab duluan? Silakan. Kalau saya beli birokrat. Kerjaan. Jadi pegawai. Karena Menurut saya, setelah mencari pendidikan, saya perlu mencari experience. Itu mencari pengalaman di bawah seseorang. nah, lagi? Itu saja. Oke, siapa lagi? Kita nanti digabung nanti jawabannya. Silakan, siapa lagi yang mau jawab? Apa yang akan saudara lakukan setelah menyelesaikan pendidikan S1?
Izin menjawab, Miss. Ya, Nama saya Fiona. Menurut saya memilih yang C. Karena menjadi karyawan dan berwirausaha adalah manajemen waktu. Jadi semakin banyak yang waktu kita perlukan, semakin banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan juga. oke, bagus ya. Jawabannya bagus sekali. Yang pertama, tadi mencari pekerjaan dan jadi pegawai. Itu bagus. Mencari pengalaman. Pengalaman menjadi pegawai. Bagaimana caranya? Nah, sekarang yang kedua pilihannya menjadi karyawan sambil berwirausaha. Itu juga bagus. Karyawan misalnya menjadi pegawai bank pagi. Misal contoh menjadi seorang guru atau seorang dosen pagi. Bagus. Sorenya kita berwirausaha. Apa? Jual mie nyemek bisa. Ya, jual nasi cinggo bisa. Jual nasi goreng sore-sore kan banyak peminatnya tuh biasanya. Itu bisa. Bagus itu. Karena apa? Satu kelebihan dan kekurangan menjadi seorang pengusaha. Yang pertama, menjadi seorang pengusaha itu kita akan mendapatkan keuntungan pasang surut ya. Tapi dominan akan menjadi kaya. Cepat kaya. Itu ya istilahnya. Tapi pasang surut. Dominan. Seperti contoh COVID kemarin. Kita COVID kemarin kan semua tidak bisa beraktivitas. Berdiam diri di rumah. Apa yang bisa kita lakukan? Itu kekurangan dan kelebihan kita. Nah, sedangkan menjadi seorang karyawan saja ya, kita akan monoton terus gitu. Itu pendapatan kita, tapi tidak akan pernah mengalami pasang surut kecuali kita tidak bisa mengatur keuangan. Itu. Nah, kalau di sini menjadi karyawan sambil berwirausaha itu bagus. Menjadi seorang karyawan kita tetap mendapatkan gaji, tetap berwirausaha kita dapat tambahan dari gaji itu ya. Nanti adik-adik mahasiswa bisa memilih yang mana harus adik-adik pilih dan mana harus pikirkan. Tadi jawaban yang nomor 1 juga bagus. Mencari experience, mencari jati diri istilahnya. Ingin mencoba sesuatu yang baru. Dicoba dulu. Mencari pengalaman. Misalnya sekarang ada yang masih kuliah. Tujuannya pasti udah ada ya. Saya mau kuliah mencari S1, manajemen. Saya mau mencari kemana gitu. Tujuannya saya akan kemana ini, masih begitu. Ada yang mau jadi pegawai kantoran, administrasi, ada yang mau kerja di hotel, pasti begitu. Nah, mungkin itu saja untuk materi yang sekarang yang ingin Ibu sampaikan mengenai entrepreneur. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu menyimpulkan dulu ya. Materinya kita sekarang ini, adik-adik mahasiswa bisa mengingat lagi untuk minggu depan, materi minggu depan. Nanti dipelajari kembali, diingat-ingat kembali apa itu entrepreneur, apa itu tujuannya, tujuan dari wirausaha itu apa. Ya, nanti mencari inovasi-inovasi baru. Supaya adik-adik mahasiswa itu lebih semangat lagi untuk belajar. Untuk belajar itu tidak ada rasa ini ya, lelah ya, tidak ada. Usia tidak belajar tidak memandang usia. Itu. Tetap semangat belajar, tetap prioritaskan kuliah sambil kerja juga bagus. Ya, sekarang kita harus benar-benar menyikapi ini tujuan setelah adik-adik mahasiswa sebelum S1. Sebelum S1 juga bisa bekerja. Tapi pintar-pintar mengatur waktu. Asal kuliah juga tetap jalan. Tuh ya. Tetap semangat. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu tutup dulu sampai di sini. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih.